Perang Makassar merupakan konflik terbuka yang dimulai pada 1615. Ketika terjadi insiden penipuan terhadap bangsawan Gowa di atas kapal VOC Enkhuizen. Ketika itu kapten kapal, Abraham Sterk, serta De Vries, sebagai komisaris VOC di Makassar mengundang pembesar Gowa untuk bersilaturahmi di atas kapal. Bangsawan Makassar memenuhi undangan tersebut tanpa rasa curiga akan diserang dan ditawan. Inilah awal kebencian Gowa terhadap VOC. Berselang setahun setelah peristiwa tersebut, kapal VOC kembali berlabuh bernama De Eendracht. Para awaknya diamuk sehingga tewas semua. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon mengumumkan perang terbuka kepada Kesultanan Gowa. Gowa menanggapinya dengan perluasan wilayah kekuasaan ke daerah pelayaran dan perdagangan, utamanya Maluku dalam upaya mengusir VOBC, penaklukan Kutai dan Bima pada 1618. Upaya penaklukan Bima usaha menghadapi ancaman penetrasi VOC yang secara terbuka menyatakan perang dengan Gowa pasca peristiwa Enkhuizen dan De Eendracht. Gowa pun berhasil mengislamkan Bima 1621 dengan raja yang bergelar Islam Abdul Qahir. Islamisasi terhadap Bima mendapat keuntungan bagi Gowa karena dalam Perang Makassar, Bima menjadi sekutu bagi Makassar dalam melawan VOC dan sekutunya. Peristiwa Enkhuizen dan De Eendracht dan rentetan peristiwa yang mengikutinya, klimaks di tahun 1660 dengan awal meletusnya Perang Makassar. Belanda dapat menduduki benteng Panakukang di awal peperangan yang memaksa terwujudnya perjanjian tanggal 19 Agustus tahun 1660. Dari draft perjanjian tersebut, jelas menempatkan kerajaan Gowa pada pihak yang dirugikan. Adapun isi pokok dari perjanjian tersebut diantaranya: 1. Kerajaan Gowa tidak akan mencampuri urusan terkait Buton dan Ambon. 2. Gowa tidak boleh mengadakan pelayaran ke wilayah Banda dan wilayah Ambon. 3. Portugis harus meninggalkan Gowa. 4. Kerugian selama peperangan dibebankan kepada Gowa. 5. VOC tetap akan menduduki benteng Panakukang selama Gowa tidak menandatangani perjanjian tersebut yang direbut tanggal 12 Juni tahun 1660. Sultan Hasanuddin dengan keras menolak kerjasama dan perjanjian yang disodorkan VOC, terutama pelarangan pelayaran Gowa ke Banda dan Ambon, serta pelarangan bermukim orang-orang Portugis di ibu kota kerajaan pada saat itu. Pelarangan perdagangan ke Banda dan Ambon berarti mematikan sumber penghasilan kerajaan yang menjadi penopang ekonomi kerajaan. Terkait dengan orang Portugis adalah alasan nilai kemanusiaan yang harus dijunjung. Sultan Hasanuddin pun mengumumkan bahwa berperang adalah jalan terbaik daripada memenuhi segala tuntunan VOC. Pada tanggal 24 November tahun 1666, Kapten John Kerr dari Maluku, disertai pasukan pimpinan Laten Ritata dari Bone, turut serta bersama dengan pasukan Belanda dalam menyerang Gowa yang diberangkatkan dari Batavia. Pada tanggal 19 Desember tahun 1666, armada pasukan Belanda sudah mendekati sasaran, memaksa kerajaan Gowa melengkapi persenjataan pada setiap benteng pertahanan. Konflik antara kerajaan Gowa Talo dengan VOC sejak terjadinya peristiwa kapal Enkhuizen pada tanggal 28 April tahun 1667 terus berlanjut. Karena kepentingan ekonomi pada perdagangan rempah-rempah di Maluku menjadi pemicu. VOC ingin memperluas monopoli perdagangannya, sementara Gowa pada status ingin mempertahankan monopoli perdagangan di wilayah bagian timur Nusantara, termasuk di daerah Maluku atas dasar kebijakan perdagangan bebas. Konflik terus berlanjut yang memaksakan kedua belah pihak untuk memperkuat armada perangnya masing-masing. Pada tanggal 19 Agustus tahun 1667 VOC, beserta sekutunya menyerang wilayah Bantaeng, serta wilayah Galesong dengan meriam kapal dan berhasil melakukan pendaratan. Meskipun mendapat perlawanan sengit dari pasukan Kesultanan Gowa, tetapi lumbung pangan di wilayah Galesong berhasil dibakar oleh Belanda, sebagai strategi untuk melemahkan perlawanan Kesultanan Gowa. Pada bulan September tahun 1667,
pasukan Belanda menyerang benteng Barombong dengan dihujani tembakan meriam. Kemudian pejuang Kesultanan Gowa membalasnya dengan meriam kaliber 18 pounders. Secara tidak terduga Arumpalaka dan pasukannya menyerang dari arah timur. Namun pasukan Kesultanan Gowa dapat mempertahankan benteng Barombong. Pasukan Arumpalaka dipukul mundur, sementara VOC belum mampu melakukan pendaratan langsung. Pada tanggal 3 September tahun 1667, armada VOC beserta pasukan Bone yang berhasil mendarat di batu-batu di wilayah selatan benteng Barombong. Kemudian membuat tanggul pertahanan di wilayah Barombong bagian selatan, hingga ke wilayah Talo bagian utara. VOC dan Bone berhasil mendaratkan pasukannya di Sungai Aeng. Belanda membuat daerah konsentrasi agar pasukan berikutnya dimudahkan untuk mendarat. Pasukan Kesultanan Gowa Talo terus mengamati pergerakan pasukan Arumpalaka yang memimpin penyerangan ke pos pantai Kerajaan Gowa. Pada tanggal 17 September tahun 1667 peperangan berlanjut, VOC dan Bone terus menyerang. Namun pertahanan pejuang Kerajaan Gowa tetap kokoh. Bahkan Kerajaan Gowa mempersiapkan pasukan untuk menyerang Kerajaan Bone. Dengan 300 perahu yang berlayar dari wilayah Talo, pasukan yang dipimpin Ajat Tapareng mendarat di daerah Alita, di sekitar Danau Tempe. Jelas ini menimbulkan kegelisahan bagi pasukan Bone, mendengar berita bahwa pasukan Gowa hanya berjumlah 1.000 orang, yang akan dipimpin oleh Karaeng Garasi. Kemudian Spelman dengan segera menempatkan armadanya di Talo untuk mencegah pasukan tersebut. Dalam pertempuran pada tanggal 26 Oktober tahun 1667, pasukan VOC berhasil memukul mundur pasukan Makassar hingga mendekati benteng Sombaopu. Hal itu menimbulkan kegelisahan pada pasukan Makassar yang berada pada sejumlah benteng pertahanan, hingga mengundurkan diri ke benteng Sombaopu, yang merupakan benteng utama untuk bertahan. Spelman kemudian mengirimkan surat ke Sultan Hasanuddin. Spelman berpendapat inilah saat yang tepat untuk menawarkan perundingan, daripada melancarkan serangan atas benteng Sombaopu. Akhirnya Spelman mengirim sepucuk surat yang isinya menawarkan perundingan pada tanggal 29 Oktober tahun 1667. Dalam surat balasan Sultan Hasanuddin, beliau mengusulkan gencatan senjata selama 3 hari, untuk memikirkan tentang rencana perdamaian, dan permintaan gencatan senjata itu dikabulkan. Kemenangan Spelman dengan bantuan sekutunya, dari Bone, Sopeng, Mandar, dan Luwu, sehingga disambut dengan gembira oleh Batavia. Mereka berkeliling kanal-kanal di Batavia, sambil berpesta menaiki perahu-perahu yang mereka hiasi. Sedangkan keadaan yang dirasakan oleh Spelman beserta kawan-kawan di Makassar berbanding terbalik. Spelman dalam suratnya pada tanggal 5 November tahun 1667 memberikan laporan kepada atasannya tentang keadaan dan semangat anak buahnya. Ik ben Goddank, nog gezond en sterk, artinya, saya bersyukur pada Tuhan, bahwa saya masih sehat dan kuat. Namun sewaktu-waktu kami bisa dapat dijangkiti penyakit. Kemudian 182 serdadu dan 95 matros jatuh sakit. Demikian juga dengan orang Bugis, orang Buton, serta orang Ternate menderita sakit perut. Pada tanggal 13 November tahun 1667 perundingan terjadi di Kampung Bungaya, dekat wilayah Barombong. Dalam perundingan tersebut Sultan Hasanuddin menggunakan seorang penerjemah dalam berdialog. Namun hal itu dipandang berlarut-larut sehingga Spelman mengajukan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Portugis. Karena umumnya para penguasa dan bangsawan di sana mengerti dua bahasa itu, akhirnya perundingan tersebut diputuskan menggunakan bahasa Portugis. Juru bicara pihak kerajaan Makassar adalah Karaeng Karunrung, sedangkan di pihak VOC adalah Spelman sendiri. Spelman mengawali dengan mengajukan 26 butir tuntutan kepada pihak penguasa kerajaan Makassar. Ketika tuntutan itu dibacakan, para utusan Makassar terlihat gempar karena sangat memberatkan. Tawar-menawar dalam perundingan itu terus berlangsung,
hingga tercapai kesepakatan untuk segera menandatangani butir-butir dalam perjanjian yang disodorkan oleh VOC pada tanggal 18 November tahun 1667. Mereka sepakat untuk menandatangani perjanjian Bungaya sebagai akhir Perang Makassar. Setelah melalui perang yang dahsyat dan berlarut-larut, sekutu sejati Makassar hanya komunitas Wajo dan Melayu Sultan Hasanuddin. Akhirnya menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November tahun 1667. Perjanjian itu mewajibkan Makassar membongkar sebagian besar benteng, menyerahkan seluruh perdagangan rempah, menghentikan semua impor dari sumber-sumber lain selain VOC. Belanda mengusir orang-orang Portugis dan melepaskan negara bawahan, baik pulau lain maupun wilayah di Tanah Bugis. Pada tahun 1669 Sultan Hasanuddin turun tahta. Rentetan peristiwa tersebut merupakan liku terjalnya Perang Makassar. Bagi Belanda, Kerajaan Gowa telah melakukan pelanggaran berat dengan melakukan perampasan dan pembunuhan terhadap orang Belanda. Sementara Kerajaan Gowa beranggapan bahwa VOC telah melakukan kejahatan dengan memprovokasi Ternate dan Buton untuk melawan Makassar. Kerajaan Gowa tidak menerima kelakuan VOC yang melindungi pelarian Arum Palaka dan pengikutnya. Setelah berakhirnya Perang Makassar, setidaknya ada 3 kekuatan yang bersaing, baik secara diam-diam, maupun secara tersembunyi, ataupun secara terang-terangan dan terbuka. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan Kompeni Belanda VOC di bawah pimpinan Spilman, sedangkan kekuatan sekutu Belanda ialah Bon Sopeng di bawah pimpinan Arum Palaka. Dan terakhir kekuatan sekutu Gowa Wajo yang merasa tidak terikat oleh perjanjian Bungaya ini. 3 kekuatan besar di atas saling menunjukkan kekuatan masing-masing. Namun untuk kekuatan yang terakhir tersebut, Gowa Wajo tidak menjadi kekuatan superior untuk selanjutnya. Walaupun dalam keadaan tertentu mereka tetap menjadi duri dalam daging bagi 2 kekuasaan lainnya. Terlepas dari 3 kekuatan yang saling menunjukkan keunggulannya. Secara nyata tahun 1674 perdamaian tercapai di kawasan ini. Sulawesi Selatan berada dalam kendali Latenritata Arum Palaka. Pada tahun 1670 secara politis, Arum Palaka kemudian menjadi orang terkuat di Sulawesi Selatan sampai ia wafat pada tahun 1696. Perjanjian Bungaya yang dicapai untuk mengakhiri Perang Makassar tahun 1666 sampai tahun 1667 sesungguhnya suatu pergolakan politik yang sangat rumit dipecahkan. Kesediaan Arum Palaka bersekutu dengan Kompeni dengan tujuan dapat membebaskan Kerajaan Bone serta Kerajaan Sopeng, yang ketika itu berada dalam pengaruh kekuasaan Kerajaan Makassar. Pada sisi lain, kesediaan Kompeni untuk berkolaborasi dengan Arum Palaka bertujuan untuk dapat meruntuhkan emporium Kerajaan Makassar, demi melapangkan kebijakan monopoli rempah-rempah di Maluku. Jika usaha itu berhasil, maka Belanda merupakan satu-satunya negeri memegang kedudukan utama, dan terutama dalam pemasaran produksi rempah-rempah di Eropa. Ambisi untuk monopoli perdagangan rempah-rempah dan menempatkan negaranya menjadi pusat pemasaran komoditi itu mendorong dan memberanikan Kompeni untuk menyatakan perang terhadap Kerajaan Makassar. Perang Makassar sebagai suatu momentum perubahan. Perubahan dari segala aspek, bukan hanya perubahan dari aspek politik, namun juga sosial, budaya, dan ekonomi. Perang yang berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya, terhitung dari tahun 1666 sampai tahun 1669 yang kemudian berakhir dengan perjanjian Bungaya. Sultan Hasanuddin merupakan sosok pemimpin yang sangat gigih dalam melawan Belanda. Pelajaran besar yang dapat diambil dari Sultan Hasanuddin sebagai berikut. Cinta tanah air, memiliki kepercayaan diri untuk melawan penjajahan, rela berkorban, dan memiliki ketegasan, serta memiliki keberanian sehingga beliau dijuluki ayam jantan dari timur.